Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Pemerhati Kesehatan. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan pengalaman menangani pasien sesak napas di desa terpencil. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya bertempat di desa Gembol, Kecamatan Batur. Saya kebetulan seorang perawat praktek di sana. Kala itu belum banyak dokter di sana, yang ada dokter di Kecamatan Batur. Pada malam hari ketika saya tertidur lelap, kurang lebih jam 00:30 saya dibangunkan oleh seseorang di desa tersebut. Saya terkejut. Waktu itu saya kaget, malam-malam ada yang membangunkan saya. Saya bertanya kepada yang membangunkan saya, "Ada apa malam-malam begini membangunkan saya? Ini saya baru istirahat, saya tadi perjalanan dari Wonosobo jauh, tentunya capek. Kenapa? Ada apa?" Dengan napas tersengal-sengal dia meminta kepada saya, katanya gini, "Mohon maaf Pak, itu tetangga sesak di dalam kamar dan tidak bisa keluar. Sementara pintunya terkunci, jendelanya terkunci." Saya kaget ada kabar seperti itu. Langsung saya spontan ambil peralatan, tensi, dan peralatan lain yang ada. Langsung saya menuju ke tempat orang yang katanya sesek tetapi tidak bisa keluar di dalam kamar. Pintu dikunci benar, terus jendela dikunci. Sekitar atau tetangga sekitar panik. Namun saya sebagai petugas kesehatan harus empati tapi tenang. Ya, empati tapi tenang. Akhirnya dengan pertimbangan warga di sekitar, dibukalah jendela dengan paksa. Akhirnya jendela dibuka. Terus saya mendapatkan orang tersebut sedang memang sesak nafas, sedang duduk tertelungkup ya, di tempat tidur. Langsung saya naik jendela bersama warga untuk menyaksikan fakta yang sesungguhnya, biar ada saksinya. Langsung saya masuk ke kamar. Setelah saya observasi dan saya periksa, memang pasiennya sesak. Tetapi karena saya sudah pernah melihat pasien tersebut dan sudah pernah memeriksa pasien tersebut, akhirnya tidak lama saya melakukan tindakan pertolongan, Alhamdulillah, karena saya sudah mengetahui kondisi atau riwayat dari penyakitnya, akhirnya saya tolong, tentunya telah melakukan observasi pemeriksaan, kedapatan memang pasien sesak nafas dan punya riwayat penyakit asma bronkial. Itu diagnosa dokter yang sudah saya kantongi sebelum peristiwa
malam itu pasien sudah pernah ke tempat saya untuk periksa. Jadi tidak lama, alhamdulillah pasiennya tertolong. Nah, sekali lagi pasiennya tertolong. Kenapa tertolong? Karena memang saya sudah tahu riwayatnya, ya, sudah tahu anamnesenya, sudah tahu kondisi sebelumnya. Akhirnya pada malam itu ya saya berikan perawatan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Alhamdulillah sekali lagi sesaknya tetap saya tunggu di situ. Lama-lama berkurang. Terus saya lakukan wawancara ringan. Setelah saya wawancara ringan, tentunya kita di situ masih menunggu sampai betul-betul pasien tersebut keadaan umumnya baik, ya. Akhirnya masyarakat di sekitarnya satu persatu pulang ke rumah karena sudah melihat, ya, sekali lagi karena sudah melihat pasien yang tadi tersungkur sesak nafas sudah sedikit-sedikit bicara, sudah kooperatif. Nasihat dari saya, karena memang waktu itu masih malam, ya tentunya saya hanya memberikan pertolongan sifatnya sementara, dan akhirnya pasien itu membaik, ya. Terus saya menyarankan besok paginya untuk segera memeriksakan diri ke tempat layanan kesehatan, ya, yang terdekat agar sewaktu-waktu tidak terjadi sesak nafas kembali di malam hari. Alhamdulillah saya waktu itu membayangkan andaikan warga tidak menggugah atau membangunkan saya, tidak tahu apa yang terjadi karena ya pasiennya sudah tidak bisa kooperatif dalam arti sesak, ya, dan itu karena riwayat asma bronchiale, karena kedinginan, karena kecapean, ya. Jadi setelah pertolongan pertama alhamdulillah baik. Mungkin itu pengalaman yang perlu saya sampaikan, ya. Ini tentunya apabila ingin bertanya lengkap, sebetulnya saya informasikan ini hanya umum, ya, hanya sifatnya umum. Intinya bahwa di daerah terpencil, ya, di daerah terpencil semoga ada tenaga kesehatan yang standby di sana. Itu tadi untuk menangani atau ikut merawat pasien-pasien yang jauh dari layanan kesehatan, ya. Jadi dengan adanya penyebaran atau penempatan tenaga kesehatan yang tentunya merata di seluruh Indonesia, ini tentunya akan sangat membantu masyarakat apabila membutuhkan masalah kesehatan. Jadi itu kesimpulannya. Saya tidak akan menceritakan secara teknis bagaimana cara menolongnya atau bagaimana cara kok pasiennya bisa sembuh, ya, atau bisa membaik, ya. Ini sifatnya teknis, tidak akan saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah bahwa di tempat terpencil semoga sudah ada tenaga kesehatan, baik dokter, baik bidan, baik perawat atau tenaga kesehatan yang lain yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Apabila ada yang urgent, ada yang darurat, ada tenaga kesehatan yang menolong, tentunya sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.